supaya kita enggak salah memahami masalah takdir, disebabkan yang enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya di antara kita mengimani takdir ini, dalam Al-Qur'an Allah sebutkan likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kita ini enggak terlalu putus asa terhadap hal-hal yang menimpa kita yang telah lewat. Jadi kadang ada orang itu nyesel karena perbuatan yang melampau-lampau yang dianukan itu, sampai tidak tenang, kadang pengen ini, pengen frustasi, ingin bunuh diri. Jangan dipikirkan seperti itu. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kita terlalu sangat gembiranya kita mendapat sesuatu. Toh ini juga sudah ketetapan Allah. Jadi kalau kita iman kepada takdir ini aman terhadap yang telah lewat itu. Lalu kita sedih tapi jangan sampai kita putus asa. Maka ada ulama mengatakan ilmu untuk tenang itu 3 saja sebenarnya. Kalau mau tenang aman hidup itu. Apa itu? Jangan terlalu pikirkan yang sudah lewat itu. Entah mungkin kelalaian atau terlalu. Cukup kita taubati, gawe istighfari cukup. Gak usah ternyesal nanti putus asa, nanti setan goda kita. Jangan terlalu bikin kita ini gelisah susah terhadap yang telah lalu, dan jangan kita terlalu repot memikirkan yang akan datang. Itu sudah urusan Allah itu. Kemudian yang sekarang ini nikmati, yang kita jalani sekarang ini nikmati, ini syukuri, tenang udah hidup. Kadang orang ini perkara saat di iman marwah lelah apa ya suruh tepi, pikir itu sudah urusan Allah jalani saat nekene begawean sungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh, insya Allah hidup tenang. Jadi terlalu pikirin sawah lewat, lamun kena syukur, lamun kena istighfar, dia terlalu jadikan beban. Nah kalau kita istighfari, insya Allah diampuni. Nah, kemudian yang akan datang ke depan ini jangan terlalu kita risaukan apa jemaah, susah tuh jadi. Itulah urusan Allah. Nah sekarang ini yang keadaan sekarang ini syukuri. Nah gini sungguh-sungguh, pas begawean dunia sungguh tinduk doa. Saat nekene, saat tegawe nekene posisi saat terjalankan sekarang ini, itu kita sungguh-sungguh. Yang ke depan itu urusan Allah. Perkara sedekman marwah pusingan. Sehingga saking pusingkan milih begawean. Malesnya itu mah. Enggak akan tenang orang seperti itu. Yang lewat biarkan lewat, yang akan datang itu sudah urusan Allah. Nah sekarang ini nikmati apapun keadaan kita. Ketika kumpul dengan anak istri sekarang nikmati, ketika kumpul dengan teman nikmati, ketika kerja nikmati, ketika ngaji nikmati. Insya Allah hidup tenang. Itu kata sebagian ahlul hikmah, untuk dapat tenang itu mudah sebenarnya, karena kita terlalu banyak sedih terhadap yang telah lewat, dan kita terlalu banyak memikirkan yang akan datang, yang sudah itu program Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita rasakan sekarang malah kita enggak nikmati, sehingga hidup susah. Salah ya? Ya, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jemaah maka Allah Subhanahu wa taala niki dalam kita menjalani takdir Allah ini minimal ada 4 hal yang kita tidak bisa terhindar darinya. Takdir Allah ini kan setiap saat datang kepada kita, begitu banyaknya, yang begitu banyak takdir Allah yang datang kepada kita dari atas, dari samping, kiri, bawah, atas, di dalam diri kita. Minimal ada 4 ini akan terus mengikuti kita ketika kita masih berada di dunia ini. Dan ini semuanya tidak bisa kita mengelak, dan ini semuanya baik, akan mendatangkan ridha Allah jika benar cara kita menyikapinya. Jadi sekian banyak takdir Allah akan kita jalani. Intinya itu di 4 perkara saja. Ini dulu pernah yang bahas. Yang pertama, takdir berupa nikmat rezeki kah, kepeng kah, kesehatan itu nikmat. Kemudian yang kedua, takdir berupa bala musibah, sakit, atau mungkin dalam diri itu susah mungkin,
atau mungkin kehilangan sesuatu, atau mungkin musibah gempa dan sebagainya. Nah, itu juga ketetapan Allah. Ada berupa nikmat, ada berupa bala. Kemudian yang ketiga ada berupa taat. Sembarangan ya dah, sembahyang muda, ngaji muda, ini nikmat taat. Ada berupa maksiat. Maksiat itu pun tetap akan jadi kepada diri kita, nggak bisa kita hindari. Bala musibah itu tetap akan datang kepada kita, sekuat apapun kita menghindar tetap akan mengenai kita. Nah, ketetapan Allah 4 ini, imma kita berada dalam taat, imma kita berada dalam maksiat, imma berada dalam nikmat, imma berada dalam musibah atau cobaan. Nggak bisa menghindar. Kita taat, baris sebarak, mulai terusan dengan lain situ serius. Itu keadaan kita. Kadang mau ternikmat, kadang dia mau, kadang malah musibah mau. Nah, semua itu tidak akan bisa terhindar kita dari. Pasti akan silih berganti. Hilang itu datang. Itu hilang diganti dengan itu. Tetap sampai kapan? Sampai kita mati. Dan itu semua baik di sisi Allah, menurut Allah, asal kita benar cara menyikapinya. Di saat kita ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah sebelum kita lahir, 500 tahun sebelum kita lahir ini sudah ditulis kita hari ini mau ngapain sudah. Dalam hadis ini kan sering yang sampaikan, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 500 amin. Allah telah tetapkan takdir seluruh makhluk ini apapun itu sebelum Allah ciptakan alam semesta ini dalam masa 500 amin, 500 tahun. Jadi dek mantep ya alam semesta ini, dek mantep ya. Wah, selesai apa akan terjadi program di dunia ini sebelum terciptaan alam semesta jarak 500 tahun. Jadi dek mantep tepiak alam semesta ini warna program wah selesai 500.000 tahun. Baru tepiak baru terjalani. Makanya hidup kita ini menjalani setiap ketetapan Allah. Maka jalani dengan benar. Lamun berada dalam taat marang ini syukuri alhamdulillah. Jadi sekian banyak hamba-hamba Allah sekarang saya diberikan kemudahan dalam taat. Syukuri. Berapa banyak orang yang sekarang ini disibukkan dengan urusan-urusan, bahkan dalam kemaksiatan lupa kepada Allah. Kita diberikan kemudahan. Ini akan kita nikmati kelak hasilnya di akhirat. Nah, kita syukuri dan kita doa minta supaya Allah terima dan diberi istiqomah. Mungkin di saat lain kita berada jatuh ke dalam kemaksiatan, itu pun kita gak bisa menolak. Sekuat apapun kita tahan diri kita untuk tidak jatuh ke maksiat, tetapi kalau sudah Allah tetapkan itu terjadi, akan terjadi. Karena Nabi SAW sabdakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti akan pernah jatuh ke dalam kesalahan. Nah, ketika mungkin di saat kita ditetapkan dalam kelalaian atau dalam kemaksiatan, jangan terlalu kita melampaui batas. Karena itu sudah ketetapan Allah, nggak kita bisa menghindar. Maka kita pikirkan di sana apa perintah Allah. Perintah Allah kalau kita jatuh dalam maksiat apa? Taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar, dan pahami kita ini nggak bisa menghindar dari segala hal-hal yang buruk tanpa ditolong oleh Allah. Nampakkan kelemahan kita yang tidak bisa daya upaya kita meninggalkan maksiat kalau nggak ditolong oleh Allah. Maka tatkala kita ditakdirkan seperti itu, terus kita istighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah, tambah dekat kita kepada Allah. Makanya ada Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabina. Allah suka dengan orang yang senang bertobat. Jangan terus kita jatuh ke maksiat, terus kita tidak tobat, malah kita nikmati. Nah, ini tidak benar ini namanya. Kadang jangan dia pikirkan apa perintah Allah tatkala kita maksiat itu. Nah, paham ya? Jadi kekasih Allah. Nah, bahkan dalam satu hadis niki, al-ma'siyatu dalam hikam kalau nggak salah ini, al-ma'siyatu tawarrathat dhullan wal inkisara khairun min ta'atin tawarrathat izzan wastikbara, kata beliau.
maksiat yang kita buat terus menjadikan kita ini rendah, hina, dina di hadapan Allah. Ya Allah, begitu lemahnya aku ya Allah, enggak mampu untuk meninggalkan ya Allah, enggak mampu untuk melawan nafsu saya ya Allah. Terus kita istighfar di sana itu. Maksiat yang menyebabkan kita hina di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah, jauh lebih hebat, lebih baik ketimbang ta'atun tawarrathat dullan wal inkisar, izzan wal istikbar, daripada taat tapi mewariskan kita ini bangga diri dan sombong. Akulah paling taat ini dengan ini pada lengi doa masih dali doan pegawaian. Taat yang membuat kita bangga diri, sombong dan merendahkan orang yang belum taat, jauh lebih mulia orang yang dalam keadaan maksiat dan ingat kepada Allah. Tapi ini bukan yang arahkan sido untuk maksiat, enggak. Maknanya apa? Kita yang maksiat seumpama ditakdirkan itu jangan putus asa, tetap istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, yang diberi taat oleh Allah dimudahkan taat, jangan sombong, jangan bangga diri, jangan memandang orang yang belum taat itu sudah dipatok antara ahli neraka. Nah, jangan nanti sia-sia taat kita. Paham ya? Jadi bukan yang ngarahkan sido maksiat binde, supaya kita yang taat jangan, yang maksiat jangan putus asa dari rahmat Allah, tetap minta ampun istighfar kepada Allah. Dan yang sudah taat dan sudah istiqomah, jaga hati, jangan sombong, supaya kedua-duanya selamat dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir yang ketiga itu berupa nikmat, mau sehat badan temuraan kempeng benang ini nikmat, usaha no lancar, untung terus ini nikmat, syukur perintah Allah di situ. Gunakan sebaik-baiknya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk diri kita, untuk keperluan anak istri kita, untuk kebutuhan anak-anak kita, mungkin untuk yang mondok, yang belajar. Kemudian sisihkan sedikitnya 1.000-2.000-nya mungkin kita telon di kota amal, atau kita si orang miskin. Itu cara saya bersyukur, syukur kepada Allah Subhanahu atas nikmat yang Allah berikan. Kesehatan juga gitu, kita gunakan dengan baik. Kita diberi kemampuan sehat, kelebihan kesehatan, pelonggaran, gunakan dalam taat, ngaji, berjamaah dan sebagainya. Atau mungkin takdir Allah berupa musibah. Yang terakhir nih, kena musibah, mungkin le diri sakit, atau le keluarga kita rasa meninggal, atau rasa kecelakaan, atau mungkin terjadi le kampung tani ala terjadi hal yang kita tidak inginkan terjadi. Itu pun juga kita tidak bisa menghindar. Nah, di sana perintah Allah apa? Sabar, terima ridho. Jika kita sabar terima ridho, juga kita akan dapat kenikmatan. Tadi ketika dapat nikmat kita bersyukur, Allah janjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadamu dariku, akan ditambah oleh Allah, akan dibanyakkan barokahnya. Dikala kita dapat musibah bencana, kita sabar, ada juga janji Allah. Apa Allah katakan dalam Al-Qur'an? Wa basyirus sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, yang mereka ditimpa musibah, qalu, kemudian mereka mengatakan inna lillahi, kita ini semua dari Allah, wa inna, dan semua terjadinya sebab Allah, milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan semua akan balik kepada Allah. Itu kita ketika dapat musibah, kita istirja, baca inna lillah, memang ini sudah ketetapan Allah. YP berhak nebai, sabar, ridho, ikhlas. Apa? Janji Allah, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Nah, orang yang sabar terus dia ucapkan istirja akan dapat rahmatum mir rabbihim wa maghfiratun. Apa ayatnya itu? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah, dapat salawat dari Tuhan mereka, maksudnya ampunan daripada Allah. Kemudian wa maghfiratun, dan dapat ampunan, wa rahmah, bahkan tambah lagi dapat rahmat, dapat doa dari Allah, dapat ampunan dari Allah, dan dapat rahmat. Allah katakan di akhirnya wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang
sukses. Jadi bukan masalah ujian itu, bukan masalah. Bencana musibah bukan masalah sebenarnya. Bagi orang yang taat, jalan dia ini untuk mendapatkan kebaikan kalau dia paham dan benar cara menyikapinya. Timpa musibah dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam negeri kita, dalam kampung kita istirja, kembalikan semua kepada ikhlas, ridho, terima dengan ikhlas, maka kita dapat apa? Doa dari Allah, dapat rahmat daripada Allah, dapat ampunan daripada Allah, dan Allah sendiri katakan wa ulaika humul muflihun. Itulah orang sebenar-benarnya beruntung. Jadi apapun keadaan kita di dunia ini, selagi kita masih hidup, tidak akan bisa terlepas dari 4 hal ini. Dan semua ini baik asal kita benar cara kita mengimani dan menyikapi. Semuanya membawa kita menjadi orang dekat dengan Allah. Mau nikmat berupa harta, kesehatan, mau bala apapun bentuknya, mau nikmat berupa ketaatan, ataupun mungkin dalam jatuh ke dalam kelalaian kemaksiatan, semua bisa membawa kita taat kepada Allah, dekat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya, hendaklah kita imani segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah ini, kita pasrah ridha. Makanya makom yang paling tinggi abdiyah itu makom ridha. Ridha sudah terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Ini penghambaan yang paling tinggi. Paham ya? Nah, kita minta doa apa itu? Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa itu apa maksudnya? Supaya kita ini diberikan keikhlasan, keridhaan terhadap apa yang ditetapkan